warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim untuk saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, sampai kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT. Kita masih dikumpulkan dengan orang-orang yang sekomunitas, dikumpulkan dengan orang-orang yang sekeyakinan, seiman dengan kita. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Bisa kita bayangkan, mungkin ketika kita berada di suatu tempat yang jauh, mungkin bekerja atau apa, dan di situ tidak ada seorang pun yang iman dengan kita, sekomunitas dengan kita, pasti hati kita merasakan sangat sepi dan lain sebagainya, kurang nyaman. Dan ketika kita bisa bertemu dengan orang yang sekeyakinan dengan kita, wah, rasanya sangat luar biasa. Entah itu orangnya bagaimana, dia taat atau tidak, yang jelas dia masih sekeyakinan dengan kita, pasti kita merasa sangat bahagia. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia dimanapun berada, Ramadan sebentar lagi tiba, dan harapan kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, memberikan kemudahan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk di siang harinya ataupun malam harinya. Kali ini kita akan sedikit membahas atau sisi lain dari perintah Allah tentang kewajiban puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama menyatakan bahwa kewajiban puasa Ramadan adalah berdasarkan ayat ini, karena di dalam ayat ini ada kata kutiba yang banyak diartikan dengan diwajibkan. Sejatinya ketika kita membaca ayat ini, menghayatinya, kita akan menemukan bahwa Allah menggunakan cara yang indah dalam memerintahkan berpuasa. Inilah bahasa penghormatan dan cinta. Ketika kita berbicara dengan orang yang kita cintai, kita selalu saja ingin berbicara panjang dan lebar. Begitupun ketika menjawab, jawaban yang mungkin hanya perlu satu atau dua kata saja, tapi kita menjawabnya dengan panjang lebar. Itulah bahasa cinta. Begitupun ketika kita berbicara dengan orang yang kita hormati, selalu dengan menggunakan bahasa basi yang panjang dan lebar. Demikian pula dalam ayat yang memerintahkan tentang puasa ini, Allah juga menggunakan sejumlah kalimat yang itu sebenarnya bisa dikatakan dengan satu kalimat saja. Allah mewajibkan puasa, mungkin cukup seperti itu, tapi di sini tidak. Allah menggunakan bahasa yang panjang, dan itu adalah sebuah penghormatan, sebuah bahasa cinta Allah kepada hambanya. Kemudian apa saja unsur kalimat panjang yang terdapat dalam ayat ini? Yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam banyak ayat Al-Quran diawali dengan kata kul, yang berarti katakanlah, wahai Muhammad. Tapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Allah SWT sebelum memberikan perintah, Dia memuji kepada yang akan diperintahnya. Perintah itu berat, yaitu menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang lain yang itu bisa membatalkan puasa. Di sini Allah memanggil, meminta perhatian mereka dan menunjukkan sifat yang paling mulia dalam diri mereka. Penggunaan kata kerja amanu menunjukkan bahwa sifat iman itu ada dalam diri mereka. Kemudian yang kedua adalah kutiba 'alaikumusiyam. Nah, di sini Allah menggunakan kata kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba yang artinya sebenarnya itu adalah menulis atau
mempunyai arti dasar menulis. Bisa jadi Allah memerintahkan itu dengan kata diwajibkan atas kamu puasa. Bisa jadi. Tapi di sini Allah menghindari itu semuanya. Allah lebih menggunakan bahasa yang lebih halus, yang lebih mudah dicerna oleh kita semuanya. Karena secara psikologis, jika manusia itu mendengar kata kewajiban, itu pasti nafsunya menolak, menganggap itu berat, terasa membatasi dirinya, hilang kebebasannya. Kemudian yang ketiga adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, di sini Allah menghadirkan informasi tentang kewajiban puasa itu sudah ada atau sudah diperintahkan sejak dahulu. Informasi ini penting karena kebanyakan dari kita mungkin kita itu akan bisa percaya atau mau melakukan itu kalau sudah ada orang yang melakukan, karena sudah terjamin mungkin keamanannya atau hikmahnya atau manfaatnya dan lain sebagainya. Dan itu adalah sifat dasar manusia atau sifat dasar. Kemudian yang keempat adalah la'allakum tattaqun. Kata la'alla di sini berarti agar. Dalam bahasa Arab kata ini selain berarti alasan atau taklil, juga mempunyai arti pengharapan atau taroji. Alasan dan harapan setelah seorang melaksanakan puasa atau menjalankan perintah puasa ini menjadi orang yang bertakwa, orang yang terlatih dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harapan kita semuanya di Ramadan ini. Demikian renungan bagaimana cara Allah memerintahkan puasa, begitu indah. Allah mengajak hambanya untuk melaksanakan perintahnya dengan penuh kesadaran, akal, pikiran, dan hati nurani. Puasa tentunya akan sangat berbeda apabila kita laksanakan dengan penuh keyakinan, ilmu, dan kesadaran, bukan hanya sebagai tradisi tahunan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.